Shalom, kita ketemu lagi saat ini untuk kita boleh bersama-sama menikmati indah bersamamu. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sekalipun setiap kita sedang punya masalah. Saya yakin ini karena tidak ada seorang pun hidup di dunia ini tanpa masalah. Masalah itu adalah sekolahnya kita. Lewat masalah kita akan menjadi semakin kuat. Lewat masalah kita akan semakin berhikmat. Karena kita belajar dari apa yang terjadi itu. Dan lewat masalah, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya apa yang saya mau sharingkan hari ini berhubungan atau berkaitan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya judulnya perlu beban, kali ini perlu masalah. Nah, sebelum saya lanjutkan sharing saya ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami tahu bahwa selama kami hidup di dunia ini, masalah itu akan selalu ada. Masalah yang satu selesai, lalu muncul kembali masalah yang berikutnya. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena apapun masalah yang sedang kami hadapi hari ini, itu tidak akan pernah lebih besar daripada kuasa-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan semua perjalanan hidup kami ini. Tangan-Mu Tuhan, yang menuntun kami, untuk kami boleh menyeberangi samudera kehidupan kami hari ini. Kalaupun masalah begitu berat, itu tidak akan menenggelamkan kami. Karena kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sebelumnya perlu beban, saat ini perlu masalah. Seperti tadi saya katakan, masalah itu adalah sekolahnya kita. Lewat masalah, Bapak Ibu Saudara, kita itu terus belajar. Dan tidak ada orang yang sekolah belajar tidak lewati ujian. Sebab ketika kita melewati ujian, maka kita akan naik tingkat. Sebelum saya sharing lebih lanjut lagi, saya mau ajak kita ke satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti
sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau sebelumnya saya pernah membawakan sebuah konten tentang kita perlu beban, kali ini kita perlu masalah. Dua konten ini agak similar, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam dua konten ini saya lebih banyak menceritakan tentang kisah dan kejadian yang biarlah lewat setiap kisah dan kejadian itu kita boleh belajar banyak. Pada zaman dahulu kala, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 2500 tahun yang lalu, di Yunani kuno ada seorang budak yang bernama Aesop. Ia adalah seorang pemuda yang kurus, dengan kepala yang agak besar dan lengan yang agak panjang. Ia mempunyai wajah yang putih tapi sangat ramah. Ketika Aesop berumur sekitar 20 tahun, tuan yang memilikinya mengalami kesulitan keuangan dan hampir bangkrut. Oleh karenanya, tuan besar tersebut bermaksud untuk menjual semua budak-budak yang dimilikinya, termasuk Aesop. Maka para budaknya ini pun dibawa oleh tuan besar tersebut ke pasar budak yang terletak di sebuah kota yang sangat jauh dari tempat tinggal tuan besar itu. Oleh karena perjalanan yang jauh, maka ada banyak bawaan yang dikemas dalam buntelan-buntelan yang berisi keperluan-keperluan selama perjalanan yang harus dibawa oleh mereka. Pilihlah bundelan-bundelan yang akan kalian bawa itu, seru tuan besar itu kepada budaknya. Masing-masing harus bawa satu buntelan. Aesop segera saja memilih buntelan yang paling besar. Para budak yang lainnya mentertawakannya dan berpikir bahwa ia adalah seorang yang paling bodoh. Namun Aesop segera saja memanggul bundelan itu di pundaknya. Dan ia memperhatikan muka puas. Dia memperlihatkan muka puas dengan bebannya yang ternyata lebih berat dari buntelan lainnya yang berisi pakaian dan lain-lainnya. Sebab buntelan yang dipanggul oleh Aesop adalah buntelan makanan selama perjalanan. Namun apa yang terjadi keesokan harinya menjadi berubah. Tawa dari teman-teman budak yang lain tidak terdengar lagi, Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka mengerti bahwa ternyata bundelan Aesop adalah bundelan yang berisi makanan mereka itu. Oleh karena kemarin dalam perjalanan sehari, mereka makan 3 kali. Maka bundelan Aesop menjadi berkurang dan semakin kecil. Dan terasa jauh lebih ringan. Sementara beban mereka yang masih sama dengan kemarin, hari ini bahkan terasa menjadi lebih berat. Dan sebelum perjalanan berakhir dan tiba di tempat tujuan,
Aesop tidak lagi membawa bundelan apapun, karena semua isi bundelan tersebut sudah habis dimakan di perjalanan. Dan budak-budak yang lainnya pada mengeluh, karena beban mereka terasa kian lama kian bertambah berat. Ingat, beban yang sama jika terus dibawa kemana-mana, semakin hari akan terasa menjadi semakin begitu berat. Sang tuan besar pun tersenyum. Aesop adalah budak yang sungguh bijak dan pandai. Orang yang membelinya harus membayarnya dengan harga yang mahal. Dan seorang yang sangat kaya bernama Santus datang ke pasar budak tersebut untuk membeli seorang pelayan. Satu demi satu budak ditanya, apa pekerjaan yang dapat dia lakukan? Semua tentu saja dengan sangat ingin dibeli oleh orang kaya ini. Karena itu para budak membual dan mengutarakan apa saja yang dapat dilakukannya. Ada yang berkata bahwa ia adalah seorang ahli tanaman yang sangat terampil. Ada juga yang berkata ia sanggup merawat kuda-kuda pilihan agar menjadi kuda-kuda balap yang hebat. Dan ada juga yang berkata bahwa ia sangat mahir masak makanan yang enak. Lalu apa yang kamu lakukan, Aesop? Seru Santus kepada Aesop ketika tiba gilirannya. Nothing. Tidak ada, seru Aesop. Santus terkejut dan heran. Oleh karena semua budak-budak ini sudah melakukan segala sesuatunya, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi saya untuk saya lakukan. Itu sebabnya saya katakan tidak ada lagi yang dapat saya lakukan. Kata Aesop yang spontan disambut dengan tawa Santus. Jawaban ini justru menyenangkan hati orang kaya tersebut. Dan ketika ia tahu Aesop adalah budak yang harganya paling mahal, Santus pun akhirnya mengambilnya dan membawanya pulang ke pulau Samos. Di pulau Samos ini Aesop, sang budak yang tidak terkenal ini, tumbuh menjadi orang yang bijak dan berani. Ia sering kali membuat kagum pemiliknya serta teman-teman dari tuannya dengan menceritakan dongeng-dongeng yang inspiratif tentang hewan-hewan yang dapat berbicara. Dan semua dongeng-dongeng ini mengandung arti dan sebuah pembelajaran yang maha dahsyat. Mereka kagum dan heran bagaimana Aesop mampu menciptakan cerita-cerita dahsyat tersebut. Majikannya begitu terpesona dengan hikmat dan kebijakan dari Aesop. Oleh karenanya, ia memberikan kebebasan kepada Aesop dan tidak lagi menjadi budaknya. Banyak orang-orang hebat memanggilnya sebagai sahabat. Bahkan sang raja sering meminta nasihat dan benar-benar terkagum-kagum dengan fabel-fabel ciptaannya. Dari mana Aesop memperoleh semua nikmat itu? Karena dia memilih bundelan yang terberat. Apakah yang membuat orang menjadi bijak, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik untuk bisa menjadi bijak. Apakah yang membuat orang menjadi pintar? Jawabannya adalah masalah. Karena dari masalah kita belajar untuk dapat mengatasi segalanya. Sebab itu jika kita selalu dapat masalah, jangan mengeluh. Karena masalah itu merupakan sekolah bagi kita seperti tadi saya katakan. Maka berbahagialah
Ketika kita sedang berhadapan dengan masalah, karena selain kita tidak akan menghadapinya sendiri, sebab Tuhan menyertai kita. Hal lain karena itu artinya Tuhan sayang pada kita dan ingin menjadikan kita bijak dalam menempuh perjalanan hidup ini. Saya mau menutup dengan mengutip perkataan dari Albert Einstein. It is not I am so smart. It's just that I stay with problems longer. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, setia-Mu tak pernah berubah, tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, kami percaya tiada pernah Kau tinggalkan. Apapun masalah kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap Tuhan itu jahat karena membiarkan kita mengalami masalah itu. Jangan berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli karena Dia izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan katakan Tuhan itu tidak adil hanya oleh karena masalah apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini. Dalam hidup ini kita perlu masalah, sebab masalah itu akan mendewasakan kita. Masalah itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Masalah akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan
Dan lewat masalah kita boleh naik tingkat dalam hidup ini. Izinkan tangan Tuhan melakukan apa saja dalam hidup kita. Sebab tidak akan pernah sekalipun Dia melakukan yang jahat atas hidup kita. Apapun yang Dia lakukan, semuanya demi kebaikan kita sendiri. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh. Jalani saja hidup ini. Sebab kita tahu ketika kita menjalaninya, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itu akan membuat kita melihat bahwa masalah sebesar apapun yang tengah ada dalam hidup kita, itu bukan masalah. Tuhan sumber kekuatan. Seringkali kami mengeluh ketika masalah datang dalam hidup kami. Seringkali kami protes ketika masalah mulai menekan hidup kami. Padahal lewat setiap masalah yang ada, sesungguhnya Engkau sedang menempa kami untuk dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak. Dan masalah dalam hidup ini akan mendewasakan kami. Itu sebabnya saat ini kami memohon kepadamu, bukan untuk melalukan masalah dari hidup kami, namun untuk menghadapi setiap masalah. Kami memohon berikan kekuatan ekstra bagi kami. Sebab kami percaya, asalkan kami bersamamu, maka kami akan cakap menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini. Masalah sebesar apapun akan kami lalui bersamamu. Sebab tangan-Mu yang perkasa akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.